Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai strategi mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat menurut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi prinsip dalam mengatasi konflik ini tentunya kita harus menggunakan prinsip nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, menurut sila pertama, sila bintang, di mana penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika yang berada di dalam agama masing-masing, seperti penyelesaian permasalahan yang diputuskan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi, segala keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan sila rantai, di mana penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mengutamakan rasa kemanusiaan, dengan memastikan hak-hak manusianya itu tidak dilanggar. Dengan kata lain, dalam proses menyelesaikan permasalahan, tentunya kita harus bisa menghargai sesama, seperti itu. Lalu, menurut sila pohon beringin, di mana proses penyelesaian masalah ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Artinya, di dalam menangani sebuah permasalahan yang begitu besar yang kaitannya dengan negara, tentu kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga persatuan dan kesatuan yang sudah kita rajut, kita bangun, tidak bisa terpecah belah begitu saja akibat adanya sebuah konflik yang terjadi di masyarakat. Lalu menurut sila kepala banteng, di mana proses penyelesaian masalah ini harus digunakan dengan akal sehat demi menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Artinya, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, tentunya kita tidak boleh mengata-ngatakan kasar ataupun pada saat menyelesaikan permasalahan, tentunya kita harus menggunakan akal sehat dengan cara menghormati dan menghargai antar sesama. Lalu, menurut sila kelima, padi dan kapas, di mana dalam proses menyelesaikan sebuah permasalahan, tentunya kita harus bersifat proporsional. Artinya kita tentu harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai peserta dari musyawarah mufakat itu sendiri. Nah, lalu bagaimana metode yang begitu efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sosial? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mediasi, di mana proses menyelesaikan konflik ini dengan cara mempertemukan pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Jadi pihak ketiganya ini tidak memberikan sebuah pandangan. Jadi pihaknya itu netral, tidak memberikan sebuah keputusan. Sedangkan negosiasi artinya penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan cara berunding demi mencapai kesepakatan dan diterima kedua belah pihak. Artinya tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian masalah. Sementara arbitrase atau arbitrasi, dia di mana menyelesaikan konflik ini dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai perwasitan, di mana hasil keputusan dari pihak ketiganya ini wajib ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti itu. Jadi pihak-pihak yang berkonflik itu harus menerima hasil keputusan, ya. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara kompromi. Kompromi ini artinya proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang dengan masing-masing pihak mengurangi tuntutan. Jadi dipertemukan dua pihak yang berkonflik, kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi tuntutan supaya tidak mengalami konflik yang berkepanjangan.
Lalu yang kelima yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menciptakan sebuah perdamaian di antara dua pihak yang dulunya damai tetapi berubah menjadi berkonflik. Jadi menyelesaikan konflik antara dua pihak yang dulunya nih damai, kemudian dia berantem, berkonflik, dan kemudian disatukan kembali. Itu yang disebut dengan rekonsiliasi. Lalu yang terakhir adalah dengan cara adjudikasi. Adjudikasi ini adalah proses penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan melalui ranah peradilan atau jalur hukum. Jadi, ada 6 metode efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Lalu apa sih tujuannya penanganan konflik berdasarkan undang-undang? Lalu yang pertama itu adalah menciptakan kehidupan yang aman, damai, seperti itu. Lalu yang kedua adalah memelihara kondisi damai, harmonis dalam hubungan sosial. Artinya kehidupan kita ini tidak berkonflik itu dalam artian merasa tentram, seperti itu. Meningkatkan sikap tenggang rasa dan toleransi, memulihkan kondisi fisik dan mental. Artinya ketika orang yang berkonflik tentunya kondisi fisik dan mentalnya itu juga ikut berkonflik di dalam diri dia. Seperti itu. Lalu yang kelima yaitu adalah melindungi jiwa, harta, dan benda. Bukan hanya jiwa, harta, benda diri pribadi, melainkan orang lain juga. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah memelihara keberlangsungan dari jalannya sebuah pemerintahan di dalam kehidupan bernegara. Lalu apa sih gagasan solutif untuk menyelesaikan konflik? Tentunya yang paling utama adalah kita harus paham tentang kesadaran atas sebuah penghargaan terhadap adanya sebuah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh individu. Artinya tanpa adanya diskriminasi. Lalu mendorong musyawarah dan kerjasama antar sesama. Ketika terjadinya sebuah konflik, tentunya kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Dan ketika kita mengetahui bahwa negara kita itu memiliki keberagaman, tentu kita harus mengedepankan kerjasama. Artinya dengan cara bergotong royong, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menghormati hak-hak asasi manusia. Artinya kita memiliki hak asasi, tentunya kita juga harus menghormati hak asasi orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja video pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.